Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada petang hari ini kita diizinkan untuk sama-sama menyambung kaji bersama Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi tentang Imam Abu Abdillah Asy-Syafi'i. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini bagian dari ketaatan dan diberikannya nikmat kita gunakan untuknya. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang senantiasa bergembira bila melihat para tulabul ilm, orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu, sehingga banyak sekali hadis-hadis beliau yang memuji, yang memotivasi, mendorong dan menghasung kita untuk selalu berada di majelis ilmu. Kenapa tidak? Karena memang untuk itulah beliau diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu fungsi utama beliau adalah wa yu'allimuhum al-kitabah wal hikmah, yang mengajarkan kepada mereka al-kitab dan as-sunnah, dan itulah ilmu, sehingga terangkatlah kejahiliaan dengan datangnya ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat ini tak berhenti hanya sampai di sini. Kapanpun, dimanapun, kita harus selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin menjadi orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat, yaitu yang paling banyak berselawat dan salam kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang masuk pada babu ma dzukira min sakha'is Syafi'i radhiyallahu ta'ala an wa husni khuluqihi. Bab sedikit tentang yang disebut atau tentang kedermawanan Asy-Syafi'i, tentang pemurahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa husni khuluqihi, dan baiknya akhlak beliau. Ini sudah masyhur sekali, dimanapun kita baca kitab yang menulis biografi Imam Asy-Syafi'i, pasti semuanya mengatakan Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang terpuji,
Di ilmunya sudah sama tahu, di ibadahnya susah mencari tandingannya, di muamalahnya memang sudah terbuka. Kalau orang di muamalah lulus, maka insya Allah pada yang lain lebih dulu lulus. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seseorang memuji-muji seorang di depannya, kamu sudah coba bermuamalah dengannya, sudah pernah musafir dengannya? Ya, muamalah tentu masalah pitih, ini bisa dipercayai kan itu. Yang kedua, sudah tidak musafir dengannya. Orang musafir terlihat sifat aslinya, penyabar atau tidak. Makanya kalau tidak penyabar, jangan nanti makan, nanti salat damur kan ya, jangan nanti makan leh, nanti salat aja ndak amuh. Nya kaedahnya amuh nentang padang le pada nentang makanan terhidang. Nah, di musafir akan terlihat sifat-sifat asli, suka berkorban atau suka menjadikan orang korban, kan itu, suka kerja tim atau mempekerjakan tim, itu akan terlihat di waktu musafir. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah teruji dalam segala hal itu. Walhamdulillah. Oleh sebab itu, kalau orang baik dicintai, maka beliau termasuk orang yang baik yang mesti kita cintai rahimahullahu ta'ala. Qala akhbarana Abul Hasan, perawi kitab ini mengatakan telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu penulis, yaitu Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala wa rahimahullahu wa rahima abah. Qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Muadzin Al-Misri, murid Imam Asy-Syafi'i yang paling berkesan dan paling banyak khidmat Imam Asy-Syafi'i di Mesir dulu. Qala tazawwajtu, berarti saya menikah. Berarti dia sudah menuntut ilmu pada Syafi'i di masa bujangnya. Di kisah ini, tazawwajtu, saya menikah. Fasa'alani Syafi'iyyu kam asdaqtaha. Selalu Syafi'i bertanya kepadaku. Dulu kan Abdurrahman ibn Auf kan menikah, sah? Nampak warna inai di tangannya kan, sah? Mahyam, selamat katanya. Ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansar, saya menikah dengan seorang wanita di Ansar. Berarti Nabi tidak diundang ya, tidak berkecil hati Nabi tidak diundang ya, Masya Allah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam asdaqtaha, maharnya? Qala nawatan min zahab, itu sebesar biji kurma emas. Biji kurma apa pur bang boy? 5 gram. Nampai dah, Masya Allah. Wong kayu kodang, tapi situ mahar nyolot kayu itu dulu. Hartanya disita oleh orang Mekah. Masya Allah. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Tapi setelah lama, ketika wafatnya, sehari orang memotong-motong emas untuk warisan ke 4 istrinya, untuk 4 orang istrinya, 4 bininya ya. Orang kayu kok memang harus bongi-bongi sama amak je kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Memotong warisannya tidak selesai, bukan karena beliau kedekut dan kikir, tidak, bukan karena lokek. Tentu sama tahu semuanya bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, infaknya dihitung-hitung orang sekarang dengan dikonversi ke rupiah hari ini mencapai lebih dari 700 miliar. Siapa nolak sampai 1 miliar kini infak assalamu duit. Nah, 1 juta apa nyampe 2 ya, itulah beliau.
700 miliar. Kemudian sepertiga penduduk Madinah pernah berhutang kepadanya. Kalau penduduk Madinah di waktu itu sekitar 4.500 orang, sepertiga berarti 1.500. Cuba buat catatan hutang awak. Berapa orang berhutang ke awak bu? Olah 1.000. Awak berhutang ke 1.000 orang lah agaknya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan sepertiganya pernah diputihkan. Artinya contoh kata tak laku mercunya kan. Tak apa je bayu lah. Tapi kalau sedang berjualan lain cerita, tegas luar biasa. Dia tak buat kasih hutang kalau untuk jualan. Dah, kalau jualan tegas. Awak jualan tegas, tak ambil hutang tegas ya. Itu masalah. Allah musta'an. Nah, sodo tegas ibu dakwah. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, Imam Syafi'i siapa? Syafi'i rahimahullah nampaknya juga dari zahiri wal indah tak diundang oleh Rabi' bin Sulaiman. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf dulu di awal-awal itu kan tak diundang Nabi alaihi wasallam, sampai Nabi heran, dah menikah baru tahu. Nah, saya menikah Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, "Aulim walau bisyad." Di sini pula kita tahu walimah itu harus. Nah, maka walimah lah walaupun hanya dengan sekedar memotong seekor kambing. Berarti kalau Arab tu mata kambing, kalau enggak adang dulu. Kan ya? Kalau awak lalu main ya, mak mati kambing kan? Ini masalahnya. Orang Arab satu ekor kambing untuk 5 orang atau 6 orang. Kalau kita seekor kambing untuk 5 RT. Nah, itu masalah. Makanya besar di kita, di sana tidak terlalu besar. Makanya kalau tuan-tuan tidak akan tahan lidah untuk cuma-cuma uang, jadi buka corong Arab makan. Dah, corong Arab makan, nampaknya kah? Tak kena hidangan kan? Mak kerja Nabi sodon tak. Biasanya mereka selesai makan, itu kadang-kadang dibagi-bagikan pada orang yang membutuhkan. Jelairannya. Jadi kadang-kadang uang dan sakit hati, uang ini kok. Kalau orang di sana itu kebiasaannya dalam menjamu tamu. Kamu mula datang kau masih loyo nak makan. Iya loyo. Pertama datang dikasihnya kurma dengan berbagai jenis, habis itu kahwa, apa namanya, kopi Arab tu. Dia maklum mula minum, ndak anyo kena resih. Tapi kini batamu tawi. Jadi kan lama. Kalau latason, makan dengan kurma. Awak kecen, cik kurma tu aja kan dibayar, makan kurma tu banyak. Apa sekali. Sedih tu tuun lo kue-kue. Bahan sutun. Ndak sekali tuun sodor. Apa ndak sekali tuun sodor, nak jen sojuk kan? Kalau yang angin jen sojuk, no sojuk jelas mencair gitu. Kalau lo kue-kue, sudah itu kalau lo jus. Mak, awalah tanya dek korban tadi. Terakhir kalau apa nasi berulang. Kami tak salah namanya dapat lapik dua ulang. Satu ulang diisi kambing seperempat, ayam ampe iku. Wah pun coro lupa nengok aja lesok. Awak sampai ulang ampe arangnya. Nah, itu dia. Ayam ampe iku, kambing seperempat. Untung dan lalu aja nih kambing waktu itu lah. Berapa kawan-kawan tak lenggar, alhamdulillah. Jadi begitulah mereka memuliakan tamu, yaitu dengan menghidangkan hidangan yang banyak. Menurut mereka itu biasa. Kalau kita tidak, sebab mereka makan daging pakai nasi. Kalau kita makan nasi pakai daging, itu aja bedanya. Kalau awak nasi saya coba daging saya. Kalau mereka tidak, daging saya coba, nasi tidak sapi yang dah sasaran dua. Allah musta'an. Jadi kamu asdaqtaha, bagaimana kau berikan sadaqnya? Sadaq adalah nama lain daripada mahar. Naam. Faqultu 30 dinaran. Saya berikan dia mahar 30 dinar. Mahal tu. 30 dinar mahal enggak?
Apa? Mahal. Coba hitung. 30 dinar kali 4,2 gram omeh sama dengan 126 gram. Ini tu kau omeh. Abang aja ni. Hah? Hah? 126 apa gram tak ada omeh dah. Berapa segram? 1 juta nanti. Tak segram. 2 juta? Oh tak kan boleh ambil macam tu ya. 2 juta. Masya Allah. Hah? 252 juta mahar kosan. Apa jarum? Ulang tu ni kamu ni. Awak masuk perangkat alat salat dulu. Hah? Oh, langsung ini lama. Subhanallah. Tak apa yang langsung banyak biti malah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi katanya 30 dinar. 30 dinar itu lama megang dinar pada megang piala. Kalau tidak 22 juta lah. Pak tas tu. Iya ke 30 botas tak buat di kelasang punya kan. Ke dia. Kalau 20 juta dapat tas tu. Pergi kerabatmu. Apalagi tu kau 2,000. Allah musta'an. Jadi berapa kamu bayar? 30 dinar. Faqala kam a'taitaha. Bapa buang bayu. Asyik kau botan tu. Iasan bau hutang bau. Bau hutang. Hah? Bapa bayu bau. Qultu baru saya bayar 6 dinar. 6 dinar seperberapa tu? 1/5 bau. Berarti leh 4/5 leh. Kalau tanya ke ustaz awak kini, misal ustaz dah nak nikahnya, tapi pitin 5 juta nya apa perlu 50 juta je nikah jongnya. Jalan tak berpiti apa nikah juga. Kawan kalau dia nak pasul nak nikah bodoh kan dia kan dia tak tahan lah kan ya. Ada sebagian tak tahan lah. Dibawa belajar tak amuah, dibawa makan tak lewa kan ya. Bawa pay tak jual salah duduk tak zaman tagak tak lama lalak tak amuah. Tu nya nak nikah tu yang boleh menjampi cucunya. Tak apa biti je nikah juangnya. Tu ya kalau macam itu jen dah. Walaupun tak kan babai tapi jen sakit hati. Sah? Nah. Jen sakit hati. Lapai je lah. Dia nak isan biang nya. Dan dahulu nikah ya tiang babiti namanya nya. Sah? Dak Imam Syafi'i tak sebut macam itu dia kan. Bapong lang bayu. Lah bapong bayu. Sebut dia 6 bo. Berarti banyak hutang tak? 24 dinar. Fasa'ida darahu. Mendengar itu Syafi'i masuk ke rumahnya. Naik ke rumahnya. Wa arsala ilayya bi surratin. Lalu dia kirim kepadaku ke rumahnya, yaitu sebanyak sebuah pundi-pundi fiha 24 dinaran. Isinya 24 dinar. Lunas nak? Lunas. Kecil lewat dia. Lewat dia belajar kini ya? Iya. Betul. Jadi itulah makanya sebenarnya tidak salah kalau ulama itu harus coba piti, harus juga punya pendapatan besar. Dalam cuba kayu 5 kali ibu gagal tahu ibu, tetap kena cuba. Alhamdulillah comel-comel 5 kali comel, tu comel ya, hampir kaya sudah 5 kali. Ini ada kesempatan ke-6 lagi. Doa mah, doa gue. Mudah-mudahan jadi kayu. Ndak jauh salah sesuk basong ujian ke-7 sampai 9 kali. Ini dalam buku Berani Gagal dan Baca, uang sukses itu minimal gagal 3 kali, maksimal 9 kali.
baru 5 kali, masih ada 4 uji coba lagi lah. 9 kali angkat tangan lah, tak kan cuba mula 55 lah. Ada tak ada bang? Tak lah bang, tak ya banyak dah. Kau nak nikah bang soal lah apa bang bayunya kan. Kau 24 juta misalnya 4 juta bosan, tak payah kalau 20 juta insyaAllah. Kalau kini udah tinggi langit bosan bang. Sampai dah 2 juta lah, seorang nak ngau dah. Sando kini nak minyak 5 juta lu dapat embai lah. Nyawa utang dia itu ongko. Allah musta'an. Doang ya. Nah. Ndak kali mau kan kau ndak kau 6 kan ke 7 semalah insyaallah taala. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau punya, jadi beliau ndak banyak itu. Maka dia katakan langsung bapa tinggal lah bapong bayu. Jadi ndak tanya oleh bapa tinggal lah nyala jale tinggal sedai turun kan. Dikirim dehnya 24 dinar. Wetong lah ada 24 dinar ya. Subhanallah, 24 dinar dikali 4,2 dikali 2 juta tadi bang. Mak 21 juta. Kan lewa dia tu. Tak payah cuma bayar duit 21 juta. Subhanallah. Berarti kaya Imam Syafi'i dia? Tak. Beliau sering diberi orang. Karena kan alul bait tadi. Betul kan lah ketika beliau ke Yaman karena lari dari jabatan, bukan mengumpulkan uang untuk dapat jabatan, lari dari jabatan strategis pula, yaitu kalau kini bisa jadi pundi-pundi itu, yaitu jadi ketua mahkamah agung. Banyak pikiran dah. Hah? Nama mahkamah agung kan? Naam. Tapi beliau lari, dikejar ke Kufah, dikejar ke Basra, kejar ke Baghdad, kejar ke apa? Ke Makkah, kejar ke Madinah, terus Makkah. Akhirnya bersembunyi di Yaman. Alhamdulillah sampai di Yaman. Alhamdulillah gubernurnya Ahlul Bait, Habib, ya. Gubernurnya adalah dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ingat pelajaran kemarin? Bani Muttalib dan Bani Hashim syai'un wahid. Mereka adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Oleh dia itu gubernur dibilang, ya Aba Abdillah, lau ja'ani amirul mu'minin wa talabaka wa anta tahta qadami, datang amirul mu'minin mencarimu ke sini dan kau berada di bawah telapak kakiku, tak akan aku angkat telapak kaki. Artinya aman. Di sini tidak ada kan bocoran. Akhirnya lah kehilangan jejak para intelijen tadi. Untuk mengejar Asy-Syafi'i atas perintah Amirul Mukminin Khalifah. Akhirnya diangkatlah yang lain. Setelah resmi pengangkatan, baru Imam Syafi'i berani keluar kembali. Maka negeri yang paling pertama ditujunya adalah Makkah untuk umrah. Menjelang berangkat dibekali oleh gubernur. Kalau gubernur mampai banyak kan ya? 50.000. Wanda lu nek kenek pitinya, tapi ogo godong-godong. Awak kini piti besar-besar tapi harganya sedikit, masya Allah. Jadi diberi 50.000. Pergilah Syafi'i ke Mekah. Sebelum masuk Mekah, beliau bikin kemah di Zitwa atau di Batha. Lalu dia umumkan siapapun Ahlul Bait, tentu diutamakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena yang membait tadi juga Ahlul Bait. Siapapun Ahlul Bait yang perlu saya berikan hadiah, silakan temui saya di kemah ini. Sebab kalau diwagin ke Makkah buat cabut itu orang banyak orang lain ke sah. Dah nampak tu. Kalau sedekah di Makkah dulu ya, kini lagi tertib kan ya. Dulu di besa orang dia mah abi menggelubu ke awak, tahu menggelubunya? Dikeliling sodor ya, apalagi ibu-ibu mendukung anak tu kita ndak dibai, ndak lopen awak ayo tino. Alhamdulillah. Jadi kalau diberi di depan orang ramai bahaya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka dia bagikan sehingga dari 50.000 tersisa di saku beliau hanya 50 saja.
Bapak persen bagian dia tu. Hah? Macam itu tiwang. Orang pemurah tu seperti beliau ini. Tak terkanang dia kat tok gali kota gitu dah. Atau modal tu buat dah kebun sawit. Untuk kebun korma yang terkanang dia bagaimana saya dapat bahagia ini, orang lain juga ikut menikmati. Ini memang dunianya itu di tangan, bukan di hati. Enggak payah ya? Payah ya? Dan Cina hanya cuma tidak dapat tolong burung. Tidak bisa. Ala kulli hal, doakan aja lah, mudah-mudahan berhasilnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini mengingatkan kepada kita pada Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pernah juga dalam masalah ketika muridnya menikah, beliau minta Syekh hadir. Kata Syekh, saya sudah terjadwal, mohon maaf saya tidak bisa hadir. Tapi anak itu karena ingin sekali Syekh datang, maksa-maksa juga, lama juga bundiang-undiang. Dalam keadaan bundiang-undiang tadi, datang seseorang membawa sebuah mobil baru, mobil Ford Amerika, mahal. Nah, lalu katanya, Syekh, saya diutus oleh majikan saya, sopir ini kalau tidak sadar orang Sudan. Saya diutus oleh majikan saya dengan catatan mobil ini dan kuncinya tidak boleh saya bawa pulang lagi, harus diserahkan ke Syekh. Kata Syekh, mobil saya masih ada, karena mobil Syekh sudah lama, sudah tua. Jadi orang ini mau berikan mobil baru. Syekh menolak, tapi orang tadi bersumpah, demi Allah Syekh, tidak boleh saya bawa pulang lagi. Kalau Syekh tahu, kalau orang sudah bersumpah, tidak boleh tolak. Nah, jalannya, karena dalam hadis Nabi SAW, man iza aqsama alaika akhuka fa'abrirhu aw fala, nah fa'abrirhu, maka apabila saudara bersumpah memberikan sesuatu, maka tolong diterima. Dan kalau tidak terima, nanti kena denda, dia kena sanksi kafaratu al-yamin, dia kena kafarat sumpah, puasa 3 hari kan, atau beri makan 6 fakir miskin, atau memerdekakan hamba. Maka kalau sudah dia bersumpah berarti dia serius, maka Syekh terima. Alhamdulillah terima Syekh tanpa melihat mobilnya. Kalau boleh tengok bisa berubah pikiran kan? Tidak tengok kerana. Nah, kalau gitu tolong izinkan dan jangan hadir, ini kado hadiah untuk pernikahanmu. Kalau gitu boleh ambil kadonya. Ini banyak loh ini pembahasan, kadang tidak boleh membawa kado. Bapak jar. Kalau motor bolehnya. Tapi kalau pinggan jelah, piti tidak boleh. Subhanallah, ada sebagian, memang saya baca juga di sebagian kitab, ada yang mengatakan itu adalah bid'ah yang tidak dibolehkan. Tidak. Kalau menurut saya bukan. Itu adalah pemberian. Dulu orang kita ketika boleh dulu terkenang zaman saya tu ada nonton Kambiu. Abang lah ada bang dulu itu dah. Yang gua angguk lu lah. Nah, kami je Pak ya. Ya, ada yang ngantarkan kelapa, sah? Ada yang ngantar buat lamang, ada yang membuat tapai, kan ya? Ada yang membuat pisang, ada yang membuat bawang, ada yang membuat kunyit dan sebagainya. Sah? Iya dah Pak. Kan ya? Kini dah amun dia nonton kunyit lah weh. Sang saleh dah amun di ben lah. Mentai lagi nya. Kerja akhirnya ditukar dengan amplop, sah? Ditukar dengan peralatan rumah tangga seperti kulkas atau mesin apa namanya, kompor gas dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini membabi al-adat, membabi tabarru', artinya sumbangan. Dan sumbangan sebabnya lebih luas, ya. Maka oleh sebab itu wallahu a'lam, saya tidak melihat di situ ada haraj, wallahu ta'ala, artinya tidak berdosa kita memberikan orang yang menikah tadi. Kira mana nama papan bunga ke atau piti papan bunga? Hah? So siapa lah orang kayu pun nama je, piti dulu. Oleh sebab itu pada buat papan bunga, kiin piti papan
bunga dokainya mana bermanfaat itu lebih bermanfaat apalagi mengenal contoh-contoh awak musikin ke kan memang berharap bono amplop dua kan ya minimal pulang pokoknya ya. Nah, cuman masalahnya kalau digonong kayak yang tak halal tu yang seorang mau piti kadang dah sah biaya band kan cuman membandnya abidak band nah tapi kalau yang tak ada insyaallah tentu tidak baik jadi Syekh serahkan semuanya mobil itu tanpa beliau lihat dulu ini hadiahnya kira-kira anak tadi masih ngayal lagi minta lah dapat itulah so tabang kan alhamdulillah kawan-kawan nyawa macam itu nyawa kau sampai Syekh kemannya caklah ustaz jempel ya tapi hadiah temu tak alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian Syekh melanjutkan akhbarana Abul Hasan dalam cerita kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Waddaq qala akhbarana Abu Muhammad dalam ceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al-Misri telah menceritakan kepada Muhammad bin Abdul Hakam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al-Misri ini salah seorang fuqaha murid Imam Syafi'i di Mesir. Ia dikenal dengan Ibnu Abdul Hakam. Nama masyhurnya adalah Ibnu Abdul Hakam. Salah satu dari pengikut mazhab Asy-Syafi'i dan pengembang mazhab Syafi'i di Mesir. Qala kana Asy-Syafi'iyyu askhan nasi bima yajid. Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang paling pemurah dengan apa yang dia dapat. Maknanya apa? Beliau tidak juga takalluf, tidak memaksakan diri. Dia pemurah dengan apa yang adanya, tidak berlebih-lebihan. Apanya oponado tun nak nawa tidak perlu berhutang, itulah maksudnya. Imam Syafi'i rahimahullah kana askhan nas bima yajid wa kana yamurru bina, kadang-kadang beliau berjalan melewati kami murid-muridnya, jadi dia di depan murid-muridnya. Wajadani, dan bertemu denganku, dia dapatkan saya, kalau dia dapatkan saya, wa illa qala, jadi maksudnya dia berjalan melewati kami atau bisa saja rumah kami, melewati rumah kami. Wa kana yamurru bina fa in wajadani, kalau dia temukan saya boswa dan langsung dibawa dia, langsung dibawanya makan. Jadi boswa dia, kalau boswa muridnya dia langsung dibawa makan ke rumahnya. Wa illa qala, kalau tidak berjumpa denganku, dia katakan quli li Muhammad, katakan kepada Muhammad, maksudnya kepada dia tadi Muhammad bin Abdullah ibn Hakam tadi. Kalau tidak bertemu nanti, kalau dia tidak bertemu dengan saya, dia pesan kepada istri atau kepada pembantu. Nah, katakan kepada Muhammad izaja, kalau dia sudah datang, ya'til manzil, terus ke rumah saya nanti. Fa inni lastu ataghadda hatta yaji, saya akan tunggu dia makan siang. Kalau dia datang, saya tidak makan siang, artinya ditunggu sampai datang. Berarti memang bini termasuk sabar dia, karena ya banyak tamu. Nah, banyak tamu. Ya kalau tantu dek bini awak mau masak tidak wajib ya. Tidak kewajiban istrinya payah aja bertamu dah tak. Karena ya sama sang tak abang je lah payah, tidak wajib dan apalagi masang tua tamu. Tapi kalau istri yang berilmu, walaupun tahu tidak kewajibannya memasak, tapi dia tahu memuliakan tamu, tanda iman pada Allah dan hari akhir, maka dia akan senang, bahkan lebih senang dari suaminya. Kenapa? Karena dia yang paling penat di situ, dia yang paling banyak jasanya. Mana yang baik, golak ke tamu atau mana yang baik, mana yang baik kerja menyambut tamu, habis itu menghidangkan makanan sambil golak, sambil senyum, sambil bercakap, podok menghadapi api di dapur.
Tadi lebih baik kau jadinya. Tapi kadang-kadang dengan iman, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, itu hilang. Oleh itu makanya suami harus pandai-pandai untuk membuat istri senang ketika dapat tamu. Dan istri kalau belajar, jangan belajar tuh dengan kojo rumah, tapi belajar supaya semangat mengerjakan pekerjaan rumah. Repot kan ibu ini. Nyasa ndak wajib dah. Masak ndak wajib dah. Nyapu ndak wajib dah. Sudah itu lolok ndak wajib dah kek dah. Tapi tinggal lah. Kan pai ndak bantu. Dok pulang ndak bersambui. Tapi tinggal. Hah? Ada. Aceh bahu je lihat je. Aceh bahu ndak boleh lah. Ada macam itu. Kau tengok kau lah, contoh ni. Aduh san. Tu apa le dah? Ayat, lolok dak je sama je nyo lah. Kan ya? Pai ndak bantu, pulang ndak apa? Sambui. So itu buat tamu mungui. Apa yang dia ajarkan? Apa nak mungui? Kajian kau jodoh masak dunia. Kajian kau jodoh menyosah. Kejak ke Jordan mak menampu pinggan. Siapa ni kau jong lah? Okey. Nah, jadi sebenarnya jadi baca kaji-kaji macam itu nya adalah sebagai ustaz nakal-nakal ni baca-baca macam itu sang tak jawab dia nak lah payah je nya ke. Apalagi lah tuan tu pula dia. Ia tak wajib. Sebagian ulama mengatakan tak wajib. Tetapi sejak dunia terkembang wang tino kojo masak. Itulah keistimewaan ni nya rumah. Sejak tahu terkembang wantino nya sah. Kan dia? Cek tak dia agama Islam juga. Di luar Islam pun seperti itu. Bahwasanya sejak dunia terkembang wantino masak sudah sampai juga. Tuan ni anak. Kan dia? Nah, dia memang kojo itu sodo di rumah. Kalau boleh ambul awak di rumah sana lewat. Kan serius memang baik kojo rumah tapi ambul di rumah le. Kalau ambul ini berkerja. Tapi syarat gaji sekarang pada gaji dan. Kan ya? Sudah itu harus bebas dan ambil pitinya. Dan syariat tidak bebas sama pitinya kan? Inyo ambil piti kan apa inyonya tapi awak pitinya basabun. Kan ya? Ketiba bawa utang dan bayu bola biang lah. Kalau awak inyo utang kawan tahu kurang dari sedekah donya. Kalau utang. Ya itu jadi oleh itu muslimin. Jadi yang mana ustaz jadi baca je itulah. Ia cenawunya dalam bahasa fikih iya. Cuma nambah bini menangkau je. Nambah bini mah kau nya cak nak cik jemaah wanita lain nyoba pendukung. Ada pipi lulus jadi anggota dewan kan. Kinilah takut jadi anggota dewan we. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi saya tunggu sampaikan kepada Muhammad nanti saya tunggu makan siang. Jadi kalau seandainya sempat istrinya tidak suka suami bertamu payah. Iya, laki pun si agulo mau tamu kumale. Bapak coroncinya nya. Tidak ada makanan rumah aja. Kan ya? Tapi alhamdulillah saat ini di zaman kita ini semua serba mudah. Ya tidak ada makanan rumah bisa di rumah ya bang ya. Nah bisa di rumah kecuali dalam keadaan sakit kadang. Makanya laki-laki harus menyiapkan di rumahnya pembantu bagi istrinya supaya bisa membantu. Cuman pembantu serba salah juga. Cinon gaji kita tengok tahu iya bang ancak lo ndak sah cinon tua tulah salah gila sakit aja akhirnya awak ngojong jadi ini ni mau gaji awak awak nak bekerja jadi ndak je selesai semua dinikmati apa yang ada dah. Kalau ada tamu sebenarnya tamu itu membawa rezeki mereka sendiri dan pulang menghapus dosa-dosa kita.
Sah? Kadang-kadang situlah datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Kan ya? Banyak kadang-kadang rezeki yang tidak kita kira-kira datang bersama tamu itu. Contoh di zaman Nabi SAW, para sahabat kalau menengok Nabi bertamu pada ngantar makanan ke rumah Nabi. Di antar makanan tu kadang tak pernah makan deknya. Soalnya, jadi tiba-tiba aja digerakkan hati mereka untuk mengantar makanan ke rumah Nabi SAW. Alhamdulillah. Kadang-kadang anak awak kadang ke Mama tiba tak boleh piti, tapi tamu lain tiba dapat piti. Kadang dia hitung ya banyaklah piti dapat daripada belanja jamuan wak baik kan ya. Tapi jadi itu harapkan. Kalau dia orang kadang tak boleh orang lapar je lah, Allah Ta'ala menentukan. Sah? Kalau keban ke awak dia tolak, tapi tok dorong anak awak kenyok. Biasa anak-anak kan biasa suka diberi. Suka diberi. Mau ibu lah banyak laginya. Sah? Apalagi mau puluh ibu. Apalagi mau juta. Nah, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kita dengarkan azan dulu lalu kita sempurnakan. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول حي على
Asyhadu an la ilaha illallah salatu. Masyaallah kiram rahmati Allah. Jadi dia pesankan kepada pembantunya atau kepada keluarganya, sebutkan kepada Muhammad nanti langsung ke rumah, saya tunggu makan siang. Farubbama ji'tuhu, kadang-kadang saya datang, fa idza qa'tu ma'ahu 'alal ghada, di saat kami sudah duduk bersamanya makan siang, qala ya jariyah, dia minta kepada pembantunya, itu hamba sahaya perempuan, idribi lana faluzaj, tolong buatkan faluzaj. Faluzaj ini adalah makanan yang aslinya dari Persia, berarti ini makanan tradisional lama, tetapi dulu sering dikonsumsi oleh orang-orang kelas menengah ke atas. Nah, makanya ketika Abu Yusuf Al-Qadhi, murid Imam Abu Hanifah, murid utama Imam Abu Hanifah. Kalau kita kembali ke ceritanya, dulu Abu Hanifah bertemu dengan Abu Yusuf kecil, diajak orang tuanya bekerja di pasar, lalu bertemu dengan Abu Hanifah, dia bilang, biarkan anakmu ini duduk di majelis saya. Ngapain nuntut ilmu? Kan bakal juga pasal usuk juga apa? Ada juga orang dulu kan kapasau jojongnya kan ya, kan CPT jojongnya apa sekolah. Kan banyak orang tua dulu seperti itu. Dan sekarang dia kan kuit batu jong usuknya okay, ya. Makanya ketika ada sekolah tu kuit batu kena cumain. Ada sekolah kalau motong kena cumain. Tu tiang Pabin katu sekolah bitiabi kojo ndak nahu. Tak. Lalu Hanifah dia bilang, anakmu ini anak cerdas. Besok kalau dia berilmu, duduknya nanti dengan para raja, dengan para pangeran. Lalu ketika itu orang tuanya tertawa, terkekeh sampai sakit pawe dia golak. Gitu. Saking mustahilnya dalam pikiran ayah Abu Yusuf rahimahullah taala. Tapi karena Abu Hanifah berusaha terus mengajak anak itu ke majelis ilmu, akhirnya dilepas oleh orang tuanya. Mungkin karena dia baca pitiknya Abu Hanifah kan kayu aja. Abu Hanifah juga seorang pedagang kain di Kufah waktu itu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, setelah menjadi ulama besar, Abu Yusuf betul kan diangkat sebagai ketua Mahkamah Agung, Qadil Qudat. Nah, Qadhi Al-Qudat dipaksa juga. Dulu gurunya Abu Hanifah dipaksa, tidak mau sampai dicambuk sampai kencing darah. Kalau kini mama asuh nak jadi, tidak ada ijazah dibuat ijazah, tidak ada rekomendasi dibuat rekomendasi. Sah bertentangan dengan undang-undang diubah undang-undang dan peraturan. Itu bezo. Kalau dulu tidak dipaksa, tidak ada yang mau. Termasuk Abu Yusuf dipaksa, tapi akhirnya terpaksa dia terima. Mungkin berbagai timbangan dan sebagainya. Dan juga Allah nak buktikan ucapan gurunya. Siapa? Abu Hanifah. Besok anakmu kalau sudah berilmu, duduknya dengan para raja, para pangeran, dan makan faluzaj. Ini salah satu yang disebutnya, makan faluzaj. Karena makanan itu makanan menengah ke atas. Hanya selama konon pun makan dango je bo. Nya dulu makanan orang Persia untuk para rajanya. Dia bentuk seperti mie, dimasak tepung dari sagu atau daripada gandum atau dari jagung, dan dimasak, diadon, jadikan tepung, kemudian dicampur dengan minuman, susu, dan kadang-kadang dengan kacang-kacangan seperti pustuk, seperti laus dan sebagainya. Semakin mahal bahannya, semakin tinggi harganya. Biasanya dikonsumsi dalam keadaan dingin. Dulu tidak ada kulkas, tapi kalau sekarang ada kulkas lebih enak lagi. Saya belum coba. Ya, sebab alun jadi ketua Mahkamah Agung. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Suatu hari
Abu Yusuf ditanya oleh khalifah, saya lupa Harun ar-Rasyid atau selainnya, ya Aba Yusuf, ayyuhuma ahabbu ilaika, bagaimana makanan yang paling aku suka? Dua-duanya makanan orang Persia. Faluzaj atau disebutnya makanan lain, saya lupa makanan yang lain itu juga, dua-duanya makanan mewah. Lalu apa kata Abu Yusuf? Ya Amirul Mukminin, wahai Syekh atau Amirul Mukminin, Khalifah, bagaimana saya mengatakan menghukum di antara keduanya, karena saya belum pernah melihatnya apalagi mencicipinya. Sah bawa cara menghukum nya alun ada uang le alun nampak. Akhirnya Khalifah perintahkan tukang masak istana, tolong masakkan seenak-enaknya faluzaj dengan makanan yang disebutnya tadi, hidangkan di depan Abu Yusuf. Lalu makan Abu Yusuf, makan kau leko amanon labangnya dia Amirul Mukminin, kullama aradtu ahkuma li hadza naza'ni hadza. Dah sampai zong lama kedua. Tidak bisa diputuskan, karena setiap saya nak menangkan ini datang pula dengan kelebihannya. Artinya lama kedua. Jadi kaum muslimin, jadi Imam Syafi'i rahimahullah di sini tahu kita bahwa dia menyiapkan makanan yang istimewa untuk tamunya. Kalau tamu disiapkan makanan yang istimewa, itu sudah merupakan sesuatu yang dianjurkan baik secara adat istiadat, apalagi menurut agama, karena memuliakan tamu tanda iman pada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Syekh At-Taqiyuddin Al-Hilali menyebutkan tentang Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, kalau beliau menjamu tamu luar biasa, Masya Allah. Dan itu disebutnya diberikan penyair. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali ini mutqin, ahli 8 bahasa dia bisa mutqin, artinya profesional. Bahasa Inggris, bahasa komunikasi, bahasa menulis, bahasa khutbah pun bisa pakai bahasa Inggris, bahasa Perancis dengarkan juga, bahasa Arab apalagi karena dia orang Arab, pandai bahasa India, bahasa Pakistan, bahasa Persia, ada 8 bahasa Belanda dia juga bisa aktif menggunakannya, menulis, berbicara, komunikasi itu udah biasa, dan menulis dan sampai khutbah ceramah dengan bahasa-bahasa tersebut. Pernah diusulkan oleh Raja Arab Saudi untuk jadi imam di Masjid Nabawi, tapi beliau menolak dengan halus. Alasannya apa? Kalau saya menjadi imam, tolong izinkan saya ketika ruku baca subhana rabbiyal azimi 10 kali, ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la 10 kali. Kira-kira tuan-tuan mau tak ya? 10 kali baca subhana rabbiyal a'la dah. Tolak. Santigo lah sosok angok mah. Kan ya? Apalagi kalau karpet lama tak diganti. Nak mongok salah, tak mongok sosok dado. Kan ya? Oleh sebab itu maka tak disetujui oleh tim seleksi, maka akhirnya padahal tujuan beliau supaya tidak ditunjuk jadi imam. Kalau sampai tawaran itu datang ke awak, itu bezo juga ya, Masya Allah kaum muslimin. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz termasuk yang setiap hari orang bertamu ke rumahnya dan makan perai tanpa dibatasi. Siapa aja yang lewat di rumahnya, yang tahu masuk aja, karena rumahnya memang sudah terbuka, ruang depan itu tak ditutup lagi pintunya, siapapun boleh masuk. Jadi sampai-sampai pekerja-pekerja pun dah tentu deh, kalau tentu sampai 40 saya tentu kan ya. Makan perai di mana Mas ya Abdul Aziz, tentu sesuai dengan persiapan yang ada. Jadi subhanallah, nongol-nongol mereka lah apa dia, Masya Allah tabarakallah. Jadi fala tazalul ma'idatu baina yadayhi hatta tafrugha minhu wa tataghadda.
maka hidangan tetap di depan beliau sampai selesai kami makan, sampai habis dari hidangan itu kami makan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini tanda betapa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bersifat pemurah tetapi tidak memaksakan diri, pemurah dengan apa yang dimiliki tanpa takalluf. Ketika ada, maka dia tidak menahan-nahan untuk memuliakan tamu, tapi ketika tiada juga tidak memaksakan diri untuk membeli yang lain di luar kemampuan beliau. Nah, itu tandanya orang pemurah itu kan begitu. Orang pemurah itu tidak memaksakan diri. Nah, jadi apa yang ada itu yang berikan. Tapi ketika ada, dia cari yang terbaik. Buktinya muridnya tadi dikasih makanan paluzaj, yang kata Abu Yusuf, dan pada nengok jangan kemasuk oleh pada nengok apa cara menghukum di antara keduanya. Akhirnya ketika dia dapat makanan itu, Abu Yusuf pun tertawa seperti ayahnya dulu tertawa. Sampai Amirul Mukminin bertanya, apa cari kau galaknya? Kan ya, nyaya sampai tak terlantang dek galak dulu. Nya tengah duduk. Tu sampai Abu Hanifah, anak kau yo saya kalau belajar isu duduk aja para raja dan para pangeran, para pembesar. Caking tak cayo, ayaru ke Abu Hanifah, tati lantang dek galak. Mana nengok orang galak sampai tati lantangnya? Lain kan? Saking mustahilnya. Hanya dibuatlah di Abu Yusuf galak macam itu. Apa dia galaknya? Tak kena ayat dulu. Mendiang ayah rahimahullah. Dia tu ketika dan buat belajar dari Abu Hanifah rahimahullah. Ya, tak cayo dan kan duduk sambil Amir Mukminin dahnya. Sampai tati lantang dek galak. Nah, itulah maka saya ingat kembali, maka saya lakukan seperti yang lakukan oleh ayah saya dulu. Ambo pun tak jumpa cayo subhanallah. Kan ya, saya pun sebenarnya terasa mimpi. Tapi ternyata firasat Imam Abu Hanifah rahimahullah benar adanya, bahwa anak ini akan diberikan sesuatu yang tak terbayangkan olehnya. Kan banyak kadang para ulama firasatnya seperti di bab setelah ini nanti tentang firasat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan pelajaran sedikit ini membawa hikmah bagi kita. Mudah-mudahan ketika Allah SWT akan berikan kita kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan kedudukan, supaya kita tidak sombong dan tidak bakhil dengan memberikan yang manfaat kepada siapapun yang membutuhkan atau seseorang yang harus dimuliakan, seperti yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, khususnya kepada orang-orang dekatnya, murid-muridnya. Wabillahi taufik. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.